ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bidang yang saya tekuni, yaitu elektronika nuklir. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Nama saya Idham Hafiz. Saya sedang menjalani program S3 atau PhD di jurusan Electronics Engineering di Politecnico di Milano. Khususnya di satu laboratorium bernama Detektor Radiasi dan Elektronika dengan Noise Rendah. Nah, minat atau fokus kegiatan dari lab tersebut adalah tentunya elektronika nuklir, mencakup desain analog IC atau integrated circuit dan desain instrumentasi radiasi. Nah, sedikit disclaimer di awal ya, ketika saya berbicara mengenai elektronika nuklir, bukan berarti saya selalu berhubungan dengan reaktor nuklir ataupun senjata nuklir seperti bom atom. Jadi ketika kita berbicara mengenai hal-hal nuklir, maka hal tersebut berkaitan dengan apa yang terjadi di struktur atom, sehingga maknanya lebih luas dibandingkan hanya dengan reaktor atau bom atom, oke? Dari sini saya juga harap kalian sudah mengenal dasar dari fisika atom ya, karena akan sangat membantu sekali untuk memahami pembahasan kita ke depannya. Nah, sekarang kita langsung saja buka pembahasan topik kita, yaitu pengenalan elektronika nuklir. Nah, apa sih elektronika nuklir itu? Di sini saya mengambil definisi dari Wikipedia ya. Disebutkan bahwa elektronika nuklir adalah bagian dari elektronika yang terkait dengan desain dan penggunaan sistem elektronika untuk keperluan fisika nuklir, penelitian fisika, dan juga untuk keperluan industri dan medis. Nah, dalam seri elektronika nuklir ini, saya akan membahas beberapa topik. Dalam video ini, saya akan fokus ke poin pertama, yaitu interaksi radiasi dengan materi. Di video selanjutnya, saya akan membahas bagaimana menghasilkan sinyal elektrik dari partikel radiasi yang kita deteksi, yang merupakan konsep penting dalam elektronika nuklir. Nah, setelah itu baru kita akan membahas lebih detail aplikasi di bidang-bidang yang telah saya sebutkan sebelumnya, termasuk juga mungkin ada paparan sedikit mengenai topik riset saya, gitu. Langsung saja kita mulai dari konsep pertama dari elektronika nuklir ini, yaitu bagaimana radiasi berinteraksi dengan materi-materi di sekitar kita. Di gambar pertama ini bisa dilihat ada 4 jenis tipe partikel radiasi yang berbeda-beda, yaitu alfa, beta, X-ray atau gamma ray, dan neutron. Nah, karena sifat dari partikel yang berbeda-beda ini, maka kemampuan partikel untuk melakukan penetrasi melewati benda-benda ini juga berbeda. Misalnya, pada partikel alfa yang terdiri dari 2 foton dan neutron, itu merupakan radiasi yang cukup berat, sehingga dengan mudah dapat dihentikan, misalnya dengan selai kertas ini. Partikel beta atau elektron yang bermuatan negatif lebih ringan dari partikel alfa, sehingga dengan mudah bisa menembus kertas. Partikel yang ketiga ini adalah X-ray dan gamma ray, yang kedua-duanya adalah sama-sama partikel foton atau cahaya. Namun keduanya berasal dari proses nuklir yang berbeda, dan juga biasanya X-ray memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan gamma ray. Ya, biasanya probabilitas foton diserap oleh materi itu berkurang seiring dengan besarnya energi yang terkandung, sehingga gamma ray biasanya memiliki penetrasi yang lebih kuat dibandingkan X-ray. Partikel terakhir yang penetrasinya paling kuat di antara ketiga partikel sebelumnya adalah neutron, karena neutron ini sulit berinteraksi dengan materi karena selain ringan, dia juga tidak bermuatan. Nah, di gambar kedua ini kita bisa lihat perbedaan karakteristik dari foton dan partikel bermuatan seperti proton. Seiring foton melakukan penetrasi ke dalam satu materi yang ditandai dengan warna biru ini, partikel akan diserap oleh materi, salah satunya melalui proses yang disebut dengan fotoelektrik, sehingga jumlah partikel ini akan berangsur-angsur berkurang. Namun selama itu belum diserap, maka energi di setiap foton akan tetap konstan. Nah, di sisi lain, ketika
partikel bermuatan seperti ini melakukan penetrasi, energi yang dimiliki setiap partikel akan diserap perlahan-lahan oleh materi melalui proses yang disebut ionisasi. Namun, jumlah partikel akan tetap sama. Sampai ketika energi partikel itu habis, maka partikel tersebut terserap sepenuhnya. Nah, dari kedua gambar ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa setiap partikel radiasi memiliki sifat yang berbeda-beda yang pada akhirnya bisa kita manfaatkan dalam usaha untuk mendeteksi partikel tersebut. Nah, kali ini saya ingin fokus kepada satu jenis radiasi, yaitu X-ray dan gamma ray atau foton. Ketika satu atom di gambar ini terpapar oleh radiasi, misalnya radiasi X-ray, maka radiasi tersebut akan berinteraksi dengan struktur atom di dalamnya, dan atom ini akan merespon dengan emisi yang berbeda-beda. Salah satu jenis emisi yang menarik untuk dilihat adalah yang disebut dengan fluorescent emission. Apa itu fluorescent emission? Fluorescent emission adalah satu jenis emisi yang terjadi akibat adanya efek fotoelektrik. Nah, bisa dilihat di sini adalah level elektron di struktur atom. Nah, ketika satu foton memiliki energi E yang melebihi energi ikatan dari elektron di level tertentu, maka akan terjadi transfer energi dari foton tersebut ke elektron, sehingga elektron tersebut akan terbawa keluar dari kulit atom. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan dari elektron di level tersebut, sehingga elektron di level yang lebih tinggi harus mengisi segera kekosongan tersebut agar tetap stabil. Perpindahan elektron dari level energi yang tinggi ke level yang lebih rendah ini tentunya disertai dengan perbedaan energi yang harus dilepaskan dengan berbagai cara. Nah, salah satu caranya adalah dengan menghasilkan emisi foton baru yang disebut dengan fluorescence. Nah, fluorescent emission ini saya bilang cukup menarik karena energi dari fluorescence emission ini unik untuk tiap elemen, karena tiap elemen memiliki perbedaan level energi elektron yang unik pula. Adanya keunikan dari tiap elemen ini adalah suatu konsep yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, ketika kita memiliki benda yang tidak kita ketahui kandungan elemen di dalamnya, maka kita bisa gunakan radiasi seperti X-ray ini, paparkan ke benda tersebut, dan kita bisa analisa respon fluorescence emission apa yang diberikan benda tersebut. Dengan demikian, kita bisa tahu kandungan elemen di dalam benda tersebut tanpa harus menyentuh apalagi mengolah benda tersebut. Sehingga metode ini biasa disebut dengan metode yang non-invasif atau non-destruktif. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menganalisa energi yang dimiliki oleh fluorescence emission ini? Nah, ini adalah salah satu tugas dari elektronika nuklir, yaitu untuk mengekstraksi informasi yang ada di dalam foton tersebut. Gitu. Nah, untuk tahu kelanjutan ceritanya akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.